Berikutnya apa? Ada berapa hadis itu? Wa fi nuskhatin sudah ya. Hadis berikutnya Abu Daud ya, Abu Daud. Fatnya gini, idza kharaja salasatun fi safarin, ketika keluar 3 orang dalam bepergian, fal yu'ammiru ahadahum, dalam mereka bikin amir, bikin oleh pemerintah salah satu mereka. Rawahu Abu Daud Kitabul Jihad, masuk dalam Kitabul Jihad. Terus babun fil qaumi, ini berbicara masalah kaum yusafiruna, yang bepergian, yaitu yu'ammiruna ahadahum, mereka membuat amir salah satu mereka yang mimpin. Terus syarah menyebutkan gini, bawahnya Aunul Ma'bud, syarahnya ini syarah Abu Daud yang dipakai di Masjidil Haram juga di mana-mana tempat. Fal yu'ammiru ahadahum min adabis safar. Fal yu'ammiru ahadahum ini adalah min adabis safar. Fal yu'ammiru ahadahum itu kurungannya kurang maju. Min adabis safar, termasuk tata cara adab-adab bepergian. Qala al-Khattabi, innama umira bidzalik, sesungguhnya diperintah dengan demikian itu, liyakuna amruhum jami'an, supaya ada perkara mereka yang bepergian jami'an, berkumpul, berjamaah, bersatu. Wala yatafarraqu bihim ar-ra'yu, dan tidak berpecah belah bihim bersama mereka apa ra'yu, pandangan. Wala yaqa'u bainahum al-ikhtilafu, dan tidak terjadi di antara mereka perselisihan. Perhatikan, ini namanya maqasid syar'iyyah. Salah satu. Kenapa Nabi menyuruh salah satu menjadi pemimpin di situ, amir? Maksudnya supaya perjalanannya lancar. Tidak di situ ada kebersamaan, di situ tidak ada pendapat yang sakarpe dewe-dewe, karena merujuk kepada satu orang yang menentukan. Satu mau istirahat, satu mau jalan, satu mau tidur, satu mau makan, satu ke sana. Enggak begitu, jadi bersama, ayo makan bareng, istirahat bareng. Maksudnya itu kemaslahatan perjalanan. Baik. Nah, yang perlu kita takdil di sini ya. Di sini dalam himpunan ditulis babu maja'a fi nasbil imam. Bab menjelaskan tentang mengangkat seorang imam. Apa maksudnya? Kalau dulu ini apa maksudnya? Dulu ini maksudnya adalah mengangkat imam yang dibaiat, yang disembunyikan itu. Ini bikinan sendiri babnya. Jadi takdilnya kalau mengikuti Imam Abu Dawud ya, mengikuti Imam Abu Dawud, ini yang dimaksud Imam Abu Dawud adalah perjalanan. Sukom kalau perjalanan adalah membuat seorang amir, seorang yang menjadi pemimpin di situ. Terus hadis 31 dulu kita baca, baru kita terangkan lagi. 31 ada enggak? Berikutnya ya, 31 itu. Itu idza kana salasatun, bawahnya disemak dulu. Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ketika ada 3 orang dalam perjalanan, dalam mereka membuat amir salah satu mereka. Qala Nafi berkata, Fakulna li Abi Salamah, maka kami bilang kepada Abi Salamah gurunya Nafi, muridnya Abu Hurairah itu, fa anta amiruna, maka engkau amir kami. Nih, yang bisa kita ambil dari hadis ini, imam perjalanan itu tidak usah dibaiat. Bayatuka, nggak perlu begitu. Inilah fa anta amiruna. Apa maksudnya? Ya wes, sepakat wes sampean amirnya. Selesai. Jadi hadis ini Rawahu Abu Daud, ini perjalanan ya, perjalanan dimaksud. Cuman dibilang proses caranya bagaimana? Apakah harus dibaiat? Harus maju, dijawel satu-satu? Enggak, dia bilang hanya anta amiruna. Ya udah, sampean amir kami dalam perjalanan kami. Jadi seharusnya
Kalau memang pakai dasar ini ringan aja, tapi kita anggap biasa dulu. Seharusnya ya cukup udah fa anta amiruna. Dinyatakan sebagai amir udah selesai. Nggak perlu satu-satunya orang didatangkan dengan dalih lagi. Zaman Nabi seperti ini juga nggak ada juga zaman Nabi. Amir yang resmi pun tidak ada. Nabi juga tidak ada satu-satu. Nabi mendatangi tiap orang juga enggak. Nanti akan dijelaskan di bab baiat di belakang panjang ini. Nah, itu. Ini yang kita ambil kalau hanya imam suatu pergerakan, pemimpin suatu pergerakan, contohnya memperjalanan, cukup dengan mengukuhkan anta amiruna. Udah selesai, ya. Anda adalah pemimpin kami. Nah, rawahu Abu Dawud. Nah, kita takdir lagi. Jadi kalau ini mengikuti alur dari babnya Abu Dawud, maka ini adalah imam perjalanan. Kalau mau dikiaskan, berarti hal-hal yang seputar itu silahkan. Sepak bola, ada imamnya situ. Bisnis apa situ, ada imamnya situ. Seluruh kegiatan yang diperlukan timbulnya kebersamaan, jadikan satu di situ. Nah, bagaimana kalau ini untuk imamul a'zam? Dasar untuk imamul a'zam, nggak pakai ini dasarnya. Ini hanya imam-imam golongan boleh pakai ini, tapi nanti habis ini kita istirahat dulu atau? Kita akan membacakan Muntaqal Akhbar dan Nailul Autar. Muntaqal Akhbar itu kitab susunan, Muntaqa itu ringkasan, akhbar itu hadis dari Imam Ibnu Taimiyah. Terus disyarahi oleh Imam Asy-Syaukani, namanya Nailul Autar. Nah, di dalam Muntaqal Akhbar nanti ada bab. Jadi Imam Ibnu Taimiyah membuat bab, nanti akan disyarahi oleh Imam Asy-Syaukani seputar hadis ini. Ya, kita ngikuti orang-orang yang ahli itu bagaimana memaknai hadis itu. Untuk apa? Untuk apa saja. Ya. Terus Budi, lanjut sampai adzan atau? Wah, adzannya jam 1:30. Oh, berarti ya. Al-Ma'budnya dulu. Al-Ma'budnya halaman 16 dari hadis ke-31 ya. Hadis ke-31 tadi. Idza kana thalathatan ay mathalan wal ma'na idza kana jama'atan wa aqalluha salasatan wa aqalluha salasatun. Idza kana thalatha ketika ada 3 orang, maksudnya idza kana jama'atan ketika ada sebuah kumpulan, wa aqalluha thalatha paling sedikit 3. Fal yu'ammiru ahadahum ay fal yaj'alu ahadahum amiran alaihim. Hendaklah menjadikan salah satu mereka sebagai amir bagi mereka. Qala al-Khattabi fihi dalil. Dalam hadis itu menjadi dalil ala anna ar-rajulaini idza hakkama rajulan bainahuma, atas sesungguhnya 2 laki-laki idza hakkama ketika minta hukum rajulan pada satu orang bainahuma di antara keduanya fi qadiyatin dalam suatu masalah bainahuma di antara keduanya, faqadha bil haqqi, lalu rajul satu itu menghukumi dengan benar, nafadha hukmuhu, maka terus sah hukmuhu, hukum dia. Artinya ini ngambil dari sisi kemanfaatannya. Kalau ada 2 orang geger terus minta hukum sama 1 orang, kalau hukumnya benar maka harus dijalankan. Sama dengan 3 orang dalam perjalanan, 1 jadi amirnya, jadi penentunya, jadi juru hukumnya. Kemudian hadis ke-32 ini yang perlu kita takdil ya, dalam himpunan kan halaman 26 sampai 27 itu judulnya gini, babu maja'an nasbil imam, mendirikan imam. Terus hadisnya tadi itu yang sudah kita baca, terus hadis terakhir hadis 32 ini yang bunyinya man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dengan tanpa imam, maka dia matinya mati jahiliyah, Mantap toh ini.
Mantap, seakan-akan benar. Padahal kalau kita baca, coba diperhatikan. Hadis 32, sampai ambil. An Muawiyah, dari Muawiyah, garis bawahi Muawiyah. Pertanyaannya gini, Muawiyah itu siapa? Khalifah kan? Penguasa Islam, punya bala tentara, bahkan perang sama Ali, lawan Ali. Tapi dia sesudah Hasan bin Ali resmi jadi khalifah, penguasa Islam. Disebut Yaumul Jamaah, hari persatuan umat Islam saat itu. Muawiyah meriwayatkan hadis ini. Maka pertanyaannya, kira-kira man mata bi ghairi imamin di sini, siapa yang mati dengan tanpa imam? Maksud dari Muawiyah, imam yang seperti dia, apa imam golongan yang tersembunyi dan gak resmi? Seperti dia. Seperti dia pasti. Gak mungkin maksudnya Muawiyah terus imam tersembunyi, imam golongan yang tidak diketahui orang, gak mungkin. Nah, yang dimaksud adalah khalifah, penguasa Islam saat itu. Khalifah, jelas itu. Tidak ada perselisihan. Cuman ini kita kan ingin meluruskan, berarti kalau ini diambil sebagai dasar dalil untuk mengesahkan imam suatu golongan yang tersembunyi, ini bukan dalilnya. Bukan dalilnya. Kalau mau pakai, mau ditarik-tarik, ya itu tadi. La yahlu salasatin itu dikiaskan itu. Tapi ada batasannya nanti, nggak semaunya sendiri. Udah pakai dalilnya itu, imam hanya imam golongan untuk kemaslahatan umat, tapi ngakunya sebagai imam yang paling sah, khalifah. Ini yang nggak benar. Baik. Ini. Jadi 32 itu jelas ya. Hadis ke-32 itu bukan tempatnya. Karena dalam himpunan di sini diambil maja'a fi nasbil imam. Itu bukan untuk imam golongan, tapi imam khalifah. Baik, kalau mau istirahat dulu.